Halo guys, welcome back. Di video kali ini gue akan ngejelasin ke lu pada tentang hal-hal yang hilang di masa muda lu apabila lu kecanduan PMO di fase terpenting ini. Masa muda ini masa terpenting di hidup lu karena di sini lu membangun karakter diri, lu membangun karir, membangun identitas lu sebagai seorang cowok. Apa yang lu lakuin di sepanjang usia belasan tahun dari mulai puber sampai akhir 20-an itu bakal nentuin banget kualitas kehidupan yang lu jalani nanti di usia 30 sampai 40-an atau bahkan lebih dari itu 50-an sebagai pria dewasa. Masa muda itu fase dimana lu membangun pondasi. Kalau pondasinya lemah ya hidup lu berantakan nanti setelahnya. Kalau pondasi kuat ya lu bakal bahagia dan damai dan tenang dan punya kontrol setelahnya. Fokus gue di sini adalah kecanduan PMO berdasarkan pengalaman dan pengamatan intensif gue selama ini di area per-PMO-an ini. Gue menemukan ada 7 hal yang seharusnya bisa lu rasakan itu jadi hilang apabila selama masa muda itu lu kecanduan PMO. Definisi kecanduan yang gue maksud itu nggak peduli lu ngelakuinnya setiap hari, setiap 3 hari sekali, seminggu sekali, atau sebulan sekali. Selama di diri lu masih ada hasrat, masih ada dorongan, keharusan yang nggak mampu lu tahan, artinya lu kecanduan PMO. Karena lu bukan ada di posisi lu bisa hidup nih tanpa ada sama sekali godaan, keharusan, minat, dorongan sedikit pun buat sekedar melirik ke PMO gitu. Oke, langsung aja kalau gitu. Apa 7 hal yang gue maksud ini? Yang pertama sperma, energi kehidupan. Ini yang paling penting, yang paling krusial. The most important things ever lah pokoknya. Sperma itu kan energi kehidupan, life force, zat paling berharga yang ada di tubuh seorang pria. Kenapa gue bilang paling berharga? Kita pakai logika aja coba. Setetes sperma itu punya potensi buat bikin bayi, buat menciptakan kehidupan, menciptakan seorang manusia. Kalau lu kencing, yang keluar ya air urin kan. Air yang emang seharusnya dibuang dari tubuh, sisa-sisa dari zat makanan yang gak guna, kotoran. Makanya lu kencing bisa sehari itu 8-10 kali, itu badan lu be aja secara responnya. Lu gak merasa ada lemes atau lesu karena emang seharusnya dibuang. Tapi sperma itu beda. Sperma bisa membuat bayi, bisa menciptakan kehidupan. Energi yang lu keluarkan itu nggak sama kayak lu kencing. Ini gede banget cuy. Makanya setelah ejakulasi lu merasa lemes, merasa capek, ngantuk karena lu baru aja ngelakuin sesuatu yang sangat menguras energi. Masalahnya tujuannya buat ngincer kenikmatan sesaat doang, bukan buat reproduksi. Dan ini bikin kecanduan karena rasanya enak, nikmat, karena alam semesta atau mother nature itu mereward lu karena lu sudah reproduksi. Lu ngincer nikmatnya doang mungkin mikir nggak ada konsekuensinya, tapi ada. Bayarannya itu adalah lu menjadi lemes panjang hari, lu menjadi lesu, low energy, dan ini ngefek banget secara negatif ke area-area di hidup lu. Di urusan sosial, di urusan kerjaan, di urusan hobi, semuanya jadi terdampak secara negatif kalau lu hobi buang-buang energi kehidupan sperma yang sangat berharga ini semasa masih muda. Hey guys, sebelum kita lanjut, gue mau ngasih tahu sedikit bahwa ebook terbaru gue sudah rilis, Rebut Kembali Mahkotamu King. Ebook ini cocok banget buat lu anak muda yang udah muak selama ini jadi cowok lemah dan pengen level up menjadi versi terbaik dari diri lu. Isi ebook ini otentik berdasarkan pengalaman pribadi, jadi lu akan banyak belajar ilmu mahal dari jatuh bangun gue selama bertahun-tahun lamanya ngembangin diri di segala aspek. Lu bisa klik link di deskripsi untuk dapetin ebook ini. Sekarang kita balik ke video yang lu tonton. Yang kedua, waktu lu habis terbuang sia-sia buat apa coba? Buat kenikmatan sesaat yang cuma bertahan 10 detik doang. Habis itu perasaan jijik, menyesal, kesel kepada diri sendiri sepanjang hari. Apakah ini sesuatu yang worth it buat lu untuk rasakan gitu? Enggak kan? Apa pelajaran yang lu dapat dari sini? Nggak ada. The only pelajaran yang lu dapat dari PMO itu penyesalan. Jangan ngelakuin lagi. Tapi lu keras kepala, pala batu, ngelakuinnya lagi dan lagi. Sekali-kali coba lihat dari perspektif waktu itu sebagai investasi. Artinya setiap waktu yang lu habiskan itu harus ada timbal balik yang jelas, yang positif terhadap diri lu. PMO itu pure buang-buang waktu doang masalahnya. Nggak kayak baca buku, dengerin podcast, nonton video edukasi, atau olahraga, workout yang terbukti bermanfaat buat diri lu secara jangka panjang bagi mental dan kesehatan fisik. Let's say dalam sehari lu scrolling situs kotor berjam-jam. Lu hitung aja coba, kalau dikaliin setahun itu angkanya berapa jam? Itu angka yang terbuang sia-sia, yang seharusnya bisa lu pakai buat sesuatu yang lebih positif gitu. Makanya banyak cowok umur 30 ke atas masih merasa seperti loser karena masa mudanya habis cuma buat ke hal-hal yang beginian, yang PMO-an, yang gak ngasih return apa-apa. Yang ketiga, ambisi. Ini karena karakteristik dari PMO yang sangat instan. Lu nggak perlu effort sama sekali, cukup menyendiri di kamar bermodalkan HP dan internet kenceng, lu udah bisa menyalurkan hasrat S3X lu secara unlimited.
secara nggak natural, secara nggak sehat tentunya. Ini kebentuk di otak, ini tertanam kuat di otak, membuat lu jadi punya mentalitas instan karena selama ini dipuasin terus sama PMO, dienakin terus. Akhirnya selama masa muda ini lu jadi nggak punya tujuan hidup, nggak punya ambisi, nggak punya sesuatu yang dikejar. Lu males buat effort, do the extra mile. Kerja ya seadanya aja, yang penting dapat duit. Sekolah ya belajar seadanya aja kalau disuruh doang. Jadi fokus lu itu ke hal-hal yang bikin lu senang sesaat secepat mungkin. Sosmed, hiburan, nongkrong, mabar, ngegame sampai pagi. Gak ada waktu buat mikirin tujuan hidup, ambisi, disiplin, cita-cita dan sebagainya. Masa muda itu lu mikirnya harus dipakai buat hedon semaksimal mungkin. Lu mungkin sekarang bisa ngomong kayak gini, tapi nanti lewat masa muda lu pasti nyesel karena menyia-nyiakan fase terpenting di hidup lu ini untuk hedon, ngincer kenikmatan sesaat. Yang keempat, keberanian. PMO membuat lu jadi cowok pengecut dan penakut, dan ini adalah fakta. Kenapa bisa gitu? Karena balik lagi ini berhubungan sama mentalitas instan yang terbangun di diri lu gara-gara kebiasaan PMO. Misalnya normalnya itu dari A sampai Z itu harus melalui proses kan, ada B, C, D, E, F, G dan seterusnya. Ada proses yang mesti dilewati kan. Gara-gara kecanduan PMO, ekspektasi lu itu harapannya lu bisa langsung lompat dari A ke Z tanpa proses B, C, D, E, F, G tadi. Pas dihadapkan fakta kalau lu harus melalui proses, mental lu jadi ciut. Nah, ini penyebab kenapa lu akhirnya jadi seorang penakut, pengecut apabila selama masa muda lu kecanduan PMO. Kalau istilah dari dunia game itu kan ada yang namanya buff, ngebuff buat memperkuat, dan nerf buat memperlemah. PMO itu kebalikan dari ngebuff mental lu, tapi malah nge-nerf. Makanya lu didominasi sama perasaan takut sehari-hari. Apa coba yang lu dapat dari ketakutan yang lu punya selama masa muda? Yaitu kesempatan yang terlewatkan, yang mungkin bisa ngubah hidup lu kalau lu ambil dan lu merasa punya bakat juga sebenarnya. Tapi lu skip karena lu takut. Ini destroyer masa muda banget. Yang kelima, ketenangan. Ini secara sains udah jelas lah ya kenapa alasannya. Yaitu karena hormon di tubuh lu, terutama dopamin di otak, itu kacau gara-gara PMO yang rutin lu lakuin. Dopamin lu jadi less sensitif karena selama ini distimulasi terus secara brutal sama situs kotor dan kegiatan PMO-nya itu sendiri. Akhirnya keseimbangan hormon terganggu. Efeknya mental jadi kacau, membuat lu jadi nggak tenang terus bawaannya, gelisah terus, insecure terus, merasa ada yang nggak beres terus. Cara pandang lu terhadap semua hal itu jadi negatif, kecuali PMO karena ini doang yang lu suka. Rusak banget sumpah kalau lu selama masa muda itu ada di kondisi yang kayak gini, dihantui sama perasaan cemas dan overthinking yang muncul setiap saat padahal nggak ada pemicunya, padahal hal yang pengen lu hadapin itu nggak terlalu bikin mencemaskan pas lu lakuin secara realitanya, tapi pikiran lu jadi gampang cemas. Kalau semisalnya PMO nggak ada di hidup lu nggak bakal merasakan ini. Mental lu stabil, lu lebih tenang dan lebih enjoy sama kehidupan dan hal-hal kecil di dalamnya. Yang keenam, social life. Kesamaan dari para pecandu obat terlarang, game online, judi online, dan PMO yaitu tendensi buat suka menyendiri dan mengisolasi diri. Keinginannya buat sekedar bersosialisasi sama orang, berada di situasi sosial itu jadi hilang. Udah bawaannya lo introvert, terus kecanduan PMO pula, makin semakin introvert diri lo dan jatuhnya bakal menjadi ansos sih. Kagak bisa buat relating sama orang lain secara emosi. Lu terisolasi, merasa kesepian, dan ini sangat bahaya bagi kehidupan lu di masa muda. Yang gue omongin ini fakta, lu bisa mengaca sama diri sendiri. Setiap habis relapse PMO, ada gak sih hasrat buat lu untuk ketemu orang, buat bersosialisasi? Pasti gak ada kan? Karena energi lu udah habis duluan, terkuras habis sama kegiatan PMO. Pengennya jadinya rebahan aja, tidur, scrolling HP, dan kalau misalkan ketemu orang itu terpaksa, dan juga sikap lu jadi kurang tenang, jadi gelagapan gitu. Berhubung lu gak bisa menyembunyikan energi negatif yang sangat kuat yang lagi berputar di dalam diri lu efek dari PMO. Yang terakhir dan yang sangat penting juga yaitu ketampanan fisik. Berhenti PMO itu sama dengan looks maxing. Yang gue pahami itu gini, badan, tubuh, pikiran itu satu kesatuan yang mempengaruhi kuat satu sama lain. Stres, banyak pikiran, sering overthinking, dan dihantui rasa ketakutan itu ngefek secara negatif juga ke penampilan fisik lu. Aura wajah lu, bahasa tubuh lu, cara ngomong lu, tatap mata, itu semua jadi turun levelnya gara-gara konstan stres yang mana pemicu utamanya yaitu kecanduan PMO yang lu alami. Belum lagi kalau kita ngomongin gimana respon hormon-hormon penting di tubuh kayak testosteron, oksitosin, prolaktin, serotonin ketika habis relapse PMO. Itu kacau banget. Itu
bergerak ke arah yang negatif. Nggak sama kayak lu O karena hubungan badan yang asli. Dan ini bakal mempengaruhi banget ke penampilan fisik lu, yang mana lu jadi terlihat tidak good looking, kurang atraktif sebagai cowok di mata lawan jenis tentunya. Thank you so much udah nonton video ini sampai habis. Like, share, comment, subscribe seperti biasa. Kalau tertarik buat mendalami lebih lanjut pembahasan gue di video kali ini, baca ebook gue, link ada di deskripsi. Sebuah bacaan yang sangat worth it, dimana lu gak akan nyesel karena isinya bener-bener sangat daging dan akan mengubah hidup lu sebagai seorang cowok muda yang pengen berkembang di kehidupan. Kita berjumpa lagi di video selanjutnya.